Jadi sebentar, kegiatan ini ada 2 kegiatan. Yang pertama tentang diseminasi budaya positif, kemudian yang kedua tentang kesepakatan sekolah yang akan dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya langsung saja. Yang pertama ada tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah budaya positif merupakan nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang dilakukan murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ini dinamakan adalah budaya positif. Jadi menggunakan nilai keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Kemudian konsep inti budaya positif ini ada 7 yang saya akan jelaskan tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah sebentar yang saya akan presentasikan tentang budaya positif. Kemudian yang pertama ada perubahan paradigma, di mana perubahan paradigma ini adalah membangun budaya yang positif di sekolah yang perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid ini bisa mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dan melakukan dengan pendidikan mandiri dan penuh tanggung jawab. Kemudian di pembelajaran paradigma baru ini ada pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan murid, baik itu minatnya, kemudian bakatnya, yang terdapat pada proses pembelajaran diferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern yang membutuhkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada berakhlak mulia, kemudian ada berpikir kritis, kemudian ada mandiri, kreatif, dan inovatif. Jadi itu yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi sebentar menjelaskan tentang teori kontrol, tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagaimana miskonsepsi tentang kontrol teori kontrol ini? Yang pertama, mengontrol guru atau guru mengontrol murid, yaitu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari murid itu sendiri. Jadi ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, di mana kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut terus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian ada ilusi lagi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian misalkan ada bujukan, kemudian nasihat-nasihat jika terlalu pada murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tetapi di dalam teori kontrol itu yaitu menentukan pilihan. Nah, itu adalah hak-hak mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada siswa itu sendiri ketika haknya mereka. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi mengubah perubahan atau stimulus atau respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada 2, ada stimulus respon tentang dunia, kemudian ada yang kedua ada teori kontrol. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang pertama ada realitas, kemudian kebutuhannya itu kita sama. Kemudian kalau untuk kontrol itu yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ada 2 yang stimulus respon yang secara tentang dunia, kemudian teori kontrolnya tentang dunia seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ketika teori kontrol, Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat dibutuhkan atau gagal. Kemudian yang satu yang teori kontrol, kolaborasi antara konsensus
atau menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Misalkan pilihan-pilihan baru itu menciptakan suasana baru atau lingkungan yang baru seperti itu. Kemudian mulai berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau teori kontrol mulai berpikir menang, tetapi dia tetap akan menang juga seperti itu. Kemudian ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di sini ada salah satu pandangan untuk pendekatan stimulus respon dengan teori kontrol. Dia memberikan pemahaman yang dampak pada saat itu jika saja tidak efektif dalam jangka panjang serta membuat orang patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Kalau untuk teori kontrol mengajarkan kita melakukan sesuatu atau selalu berpikir dan menerapkan sikap positif, dampak positif pula dalam jangka yang panjang. Kemudian kedua lagi untuk pendekatan stimulus respon, kemudian seolah-olah orang lain dapat kontrol, sedangkan dapat kita kendalikan sehingga dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Kemudian kalau teori kontrol, sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, tetapi karena dapat mengontrol ada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kemudian ada disiplin positif. Yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik dengan tanpa imbalan penghargaan atau berharap ancaman atau hukuman. Kemudian adalah tugas guru. Nah, tugas guru sini adalah menciptakan peserta didik atau siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mampu memperlakukan mengasuh kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas guru di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai universal kebajikan di sini adalah salah satunya bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Kemudian memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yang ada di dalam diri murid itu sendiri, sehingga bisa melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik seperti itu. Kemudian disiplin positif tujuannya yang pertama menanamkan motivasi para murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin positif ini kita harus menanamkan motivasi kepada peserta didik atau murid itu sendiri. Kemudian tujuan disiplin positif di sini ada beberapa kalimat yang ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi dengan nilai mereka dihargai, mencapai dengan tujuan yang mulia. Kemudian di sini ada disiplin positif, di sini ada kata disiplin, kemudian ada disiplin diri. Yang pertama, kalau kata disiplin di sini adalah berasal dari kata disiplina yang disebut atau artinya belajar. Artinya di sini disiplin mengacu pada disiplin diri memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalkan nilai-nilai yang diyakini ini misalkan ada bersifat gotong royong, saling menghargai, kemudian saling menghormati seperti itu. Kemudian disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kemudian ada yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa kebutuhan, ada 5. Jadi sebentar saya akan paparkan kebutuhan dasar manusia itu bagaimana adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namanya sendiri kebutuhan. Pasti segala sesuatu akan kita inginkan dan akan tercapai seperti itu. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan baik sehingga itu kebutuhannya itu tercapai. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kemudian ada kedua ada cinta kasih atau diterima. Kemudian ada kesenangan. Kemudian ada penguasaan dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, di mana bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya dalam kesehatan, kemudian ada rumah, kemudian kita makan.
Jadi ketika ada makanan, tapi ketika kalau tidak ada salah satunya pasti kita akan mati. Dan kebutuhan tertahan ini harus kita lakukan dalam setiap hari. Jadi seperti itu. Kemudian kasih sayang yang harus diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima mengikuti kebutuhan yang hubungannya dengan kondisi sosial. Kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang untuk kebutuhan yang merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Itu yang termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, di penguasaan ini adalah meliputi yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui dan dihormati. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan untuk bebas untuk kebutuhan yang akan kemandirian. Kemudian ada otonomi memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang ingin menghentikan pilihan, maka perlu banyak bergerak atau suka mencoba-mencoba. Jadi dia ingin kebebasan ini, dia suka mencoba-coba seperti itu. Kemudian tidak berpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba dari hal-hal yang baru dan menarik. Kemudian ada kesenangan, yaitu kebutuhan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kemudian anak-anak ini berkebutuhan dengan kesenangan yang sangat tinggi, biasanya mencapai menikmati apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan. Kemudian mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Kemudian yang keempat, motivasi dan perilaku manusia. Jadi ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Tetapi biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman yang tidak nyaman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sehingga sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada secara mereka, secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Bersifat eksternal itu berarti yang ada pada yang di luar, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi pertama, di sini mereka berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang dari orang lain. Jadi ada motivasi bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi sama dengan kalimat tadi, tetapi ada bedanya sedikit tentang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan tindakan dengan pujian dari orang lain menurut mereka penting, tetapi letakkan dalam yang berkualitas mereka itu tidak sesuai atau mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan motivasi bersifat eksternal. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada tiga perbedaan untuk yang bagaimana itu hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, kalau hukuman berarti tidak terencana atau tiba-tiba. Ini perbedaan antara ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, saya akan berikan contoh kalau pada hukuman, misalkan kita dilarang atau dia terlambat mengikuti upacara, jadi dia keliling lapangan. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap buat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor muridnya atau peserta didik. Jadi konsekuensi, jadi terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalkan dia sudah sepakati tentang tata tertib sekolah, seperti itu. Kemudian ada juga dengan ketiga restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi itu namanya adalah restitusi. Kemudian proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika ada siswa yang melakukan yang pertama tidak memasukkan tugas, jadi kita berikan restitusi mereka, kita ajak, kemudian kita harus menceritakan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka harus melakukan
perbaikinya bagaimana seperti itu. Harus kita perbaiki untuk kesalahan mereka. Tapi solusinya juga mereka sendiri yang akan melakukan solusinya. Seperti itu. Jadi sama-sama mencari solusi. Siswa mencari solusi, guru juga mencari solusi. Itu namanya restitusi untuk menangani masalah yang ada di sekolah. Kemudian ada posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru di sini menurut media Glaser bahwa berkesimpulan bahwa 5 kontrol posisi guru sini memang 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, kemudian pemantau, dengan yang kelima adalah manajer. Kalau untuk penghukum seorang ini salah satu muridnya juga tapi saya jelaskan dulu bagaimana itu yang penghukum. 5 kontrol daripada posisi guru. Kemudian seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi maksud dari penghukum ini seorang penghukum bisa melakukan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang akan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih meningkatkan murid-murid yang lebih dalam lagi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan membuat orang lain yang tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, jadi guru di sini adalah melakukan posisi yang tidak akan menyakiti murid. Jadi saya berikan contoh, si Nandi melakukan kesalahan, tetapi kita sebagai posisi teman itu kita ajak dia untuk memberikan saran sama dia agar dia tidak ada menyakiti pada murid itu sendiri. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kalimat-kalimat yang bisa tidak menyinggung atau menyakiti dari murid itu sendiri. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif ini berhubungan dengan terjalinnya antara guru dengan murid. Guru posisi menggunakan teman ini menggunakan hubungan baik dan melakukan humor untuk mempengaruhi seseorang agar siswa ini tidak tersakiti seperti itu. Kemudian hasil negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid ini akan kecewa dan akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan atau tidak mau lagi berusaha. Hal ini akan mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak akan guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ini posisi guru sebagai teman. Kemudian posisi pemantau. Jadi pemantau akan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dengan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Jadi seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan catatan, kemudian ada data-data bukti sehingga ada bisa kita ke posisi pemantau agar siswa itu jelas apa kesalahannya dia seperti itu. Jadi kita harus ada posisi pemantau untuk melengkapi data-data yang akurat yang akan kita bina untuk dalam posisi pemantau seperti itu. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian ada posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, di mana manajer murid ini diajak menganalisis kebutuhannya dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kemampuan membuat konsekuensi, tetapi dia melakukan kolaborasi antara murid untuk bisa memperbaiki kesalahan anak didik kita. Seperti itu. Kemudian ada seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan catatan dengan bukti yang kuat
misalkan perilaku untuk yang sinandi ada kesalahan, tapi kita harus tuntun dengan ada bukti-bukti yang kuat untuk kita bina sebagai posisi manajer. Kemudian cek pengantar itu adalah stimulus untuk mengontrol pada guru atau murid dalam posisi mengontrol murid. Kemudian kenapa harus melakukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi ada kalimat mengapa harus kita lakukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kenapa? Karena keyakinan kelas di sini adalah merujuk pada nilai, prinsip dan sikap yang mendasari budaya kelas. Misalnya budaya kelas di sini misalkan budaya positif. Misalkan budaya kelas yang pertama ada yang bersifat tanggung jawab, ada saling menghormati. Jadi kita harus yakini bahwa siswa ini Anda sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Jadi harus kita lakukan sama-sama dengan peserta didik ketika kalau ada di dalam kelas. Kalau mereka anggap, kita harus ingat kalian kan sudah melakukan keyakinan kelas kan? Jadi seperti itu. Jadi itu yang mendasari ketika budaya yang terdapat di kelas itu sendiri. Kemudian kenapa dikatakan sebagai peraturan kelas? Kenapa harus kita memilih keyakinan kelas? Agar kalau peraturan kelas berarti harus ditaati karena sudah bersifat atau aturan. Jadi itu adalah peraturan. Jadi harus kita tepati. Tidak boleh, kita harus dan wajib. Itu antara perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan di kelas. Jadi oleh pedoman dalam situasi dan dilarang berbicara saat guru berbicara. Jadi seperti itu. Jadi atau tidak dilarang buang sampah sembarangan. Jadi sudah aturan harus wajib. Tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu. Kemudian tangan harus selalu bersihkan sebelum makan. Itu namanya peraturan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebelum Bapak Ibu, saya tahu usahakan di dalam kelas itu, di tiap-tiap kelas itu harus menempelkan keyakinan kelas seperti itu, atau ada kesepakatan kelas. Jadi harus kalian Bapak Ibu harus ciptakan sesuai dengan siswa, sama-sama dengan siswa. Jangan kita buat dengan hanya sendiri perwaliannya atau guru sendiri. Jadi harus sama-sama membuat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Jadi seperti bersifat abstrak, kemudian pernyataan universal. Jadi kalau pernyataan universal itu di situ di dalamnya ada nilai-nilai keyakinan. Atau nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang terdapat pada pernyataan universalnya itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, dibuat dalam pernyataan positif ini adalah kita buat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi itu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalkan dilarang membuli. Jadi itu kalimat negatif. Jadi kita akan posisikan ke kalimat positif. Jadi seperti itu. Agar kalimatnya menjadi bagus. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Misalkan kita dalam keyakinan kelas itu misalkan ambil satu misalkan saling menghargai. Jadi satu saja supaya mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sekolah dengan mudah diterapkan. Jadi disesuaikan. Kalau misalkan satu sudah selesai, kita pindah ke yang berikut seperti itu. Jadi sedikit saja tetapi akan diterapkan. Jangan semua ada banyak sekali tentang keyakinan kelas tetapi tidak diterapkan. Mendingan sedikit saja atau satu saja dulu, baru setelah itu diterapkan kita pindah yang lain. Kemudian semua warga atau warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi semua harus dilibatkan seperti itu. Jadi sebelum itu kita, karena saya lihat ada guru-guru ini sudah mulai ngantuk, kita akan break dulu ya. Bisa? Oke, silakan berdiri dulu semua. Karena saya lihat tadi ada guru-guru sudah mengantuk ini. Jadi saya akan break dulu supaya kita tidak ngantuk. Oke, jadi perintah saya dulu dengarkan dulu. Nanti itu ibu-ibu ikut, bisa? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Tepuk empat. Baru semangat. Boleh? Bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Semangat. Oke, sekali lagi. Aku tidak ada yang semangat-semangat ini, harus ini ya speaking ya, kita senang-senang dulu. Bisa? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Semangat. Oke, berikan aplaus dulu. Oke. Jadi itu harus semangat ya, ini speaking. Jadi seperti itu. Ini hanya pemanasan supaya agar itu tidak ngantuk. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya materi berikut, yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini adalah terdiri atas 3. Satu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah melakukan keyakinan. Yang pertama saya jelaskan dulu stabilitas identitas. Nah, kalau stabilitas identitas di sini adalah di mana bagian dasar dan bertujuan untuk mengubah identitas anak yang orang yang gagal karena melakukan kesalahan yang menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian akan mengalami kegagalan karena dia mencoba kebutuhan dasarnya, namun ada benturan atau kalau kita ada kritikan dia, maka kita akan melakukan buat dia dalam posisi gagal. Kemudian kalau ingin menjadi refleksif, maka kita akan meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang bagus. Jadi ini adalah salah satu contoh ketika kalimat-kalimat untuk stabilitas identitas berbuat salah itu aja. Ini salah satu misalkan kalian melakukan restitusi. Kalau misalkan ada masalah siswa menangani kasus-kasus, ini salah satu stabilitas identitas yang kalian akan terapkan di siswa. Misalkan nanti kau sudah melakukan kesalahan apa? Seperti ini contoh. Kalau saya sudah melakukan melanggar peraturan sekolah, oke. Ya, memang berbuat salah itu wajar. Nah, jadi seperti itu kata yang harus kita keluarkan kepada siswa untuk menangani untuk stabilitas identitas kalimatnya. Kemudian tidak semua manusia yang sempurna. Jadi ibu yang juga pernah melakukan seperti itu. Nah, kemudian ibu juga mencari siapa yang salah, tapi mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi seperti itu kalimat yang terdapat pada stabilitas identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita melakukan dengan suatu tujuan menuju kebutuhan dasar agar kita melakukan memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan kita menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita ke siswa untuk melakukan kesalahannya, kita akan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ini kata-kata yang kalian akan melakukan restitusi, segitiga restitusi pada siswa itu sendiri. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu yang karena melakukan sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu menambah sikap yang baru. Jadi ketika kalau ada yang masalah, dia cuma kalimat satu kalimat saja, kamu pasti punya alasan kenapa sudah melakukan kesalahan. Itu adalah fasilitas validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini, kalian kan sudah melakukan apa yang sudah saya teman tadi, bahwa keyakinan salah itu sudah melakukan di kelas. Tapi ada bagaimana cara kita melakukan atau menanyakan kepada siswa itu saja. Yang pertama
percaya dan berpindah pada orang yang kita atau dia inginkan. Jadi ini salah satu contoh yang tadi yang saya bilang tadi. Apa keyakinan keras kita? Baru ada sambung. Kamu sudah diyakini atau sudah dipercaya? Ya, jadi sudah Pak. Itu salah satu contoh untuk keyakinan keras untuk meyakininya, karena sudah melakukan keyakinan keras. Kemudian ada nilai apa yang disepakati bersama? Nilai apa? Misalkan tanggung jawab, mandiri. Oke, jadi kan sudah tanggung jawab, berarti sudah melakukan, kamu sudah bertanggung jawab untuk melakukan atau sudah mengakui kesalahan yang sudah dilakukan seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Ini kalimat-kalimat yang seperti gambaran apa yang kalian anggap ideal menurut kamu di dalam kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang apa? Atau kamu ingin menjadi orang yang sukses? Nah, siswa menjawab, ya, siap seperti orang sukses. Langsung, mengapa demikian? Itu akan menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian bila kita ini sudah materi terakhir, jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, disilakan kepada teman-teman guru yang jika ada pertanyaan, disilakan. Kepada teman-teman disilakan. Ibu Sakit disilakan. Yang bagaimana di posisi manajerial? Oke, yang posisi manajerial. Oke. Ini adalah salah satu kasus. Misalkan saya ambil kasusnya ke posisi manajerial, kalimat-kalimat apa yang kita akan utarakan ketika kita posisi kontrol group posisi manajer. Jadi ini salah satu kasus yang saya ambil, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera atau kemejanya di luar. Biasanya kan pada saat itu ada kan siswa tidak memakai topi, ada dasi, kemudian kemeja di luar. Jadi seperti itu. Jadi kalimat yang harus kita tanyakan sama siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kalimat yang kita utarakan mengenai kasusnya untuk sebagai posisi manajer ini. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu kalimat yang akan posisi manajer. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu kasus. Saya berikan contoh, selain memang tidak memakai atribut, ada kan kebaikannya di luar, ada yang sedang bermain pada saat upacara. Jadi kita tanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tapi kamu undang dia, tapi hanya berdua. Jadi seperti ini. Paham, Ibu? Oke, ini posisi yang manajer. Silakan ada teman-teman lain. Ibu Nur, silakan. Silakan kepada Ibu Nur atau Ibu Uji. Ada Pak. Oke, silakan Ibu Khadijah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya hanya perlu dijelaskan kembali tentang disiplin positif pada anak. Yaitu kalau Bapak jelaskan tadi seperti kita harus menanamkan disiplin pada siswa. Pertanyaan saya, misalkan sudah masuk kelas, apakah budaya positif itu saya jelaskan sama anak-anak atau sesudah saya mengajar? Kita harus di dalam kelas itu kita harus misalkan itu yang namanya keyakinan kelas. Tapi dalam budaya positif juga itu harus kita terapkan sebelum ibu melakukan mengajar dulu. Jadi sebelum itu pas mengajar dengan melakukan mengajar atau sudah masuk pada materi, sebelumnya ikut ibu
melakukan disiplin positif dulu, supaya anak-anak ini tahu budaya positif itu seperti apa. Jadi seperti itu Ibu Hadijah. Iya. Jadi supaya mereka tahu budaya positif ini bagaimana, supaya setelah Ibu menjelaskan materi untuk ini, mereka sudah tahu. Jadi seperti itu. Jadi sebelum masuk materi, kita harus serahkan budaya positifnya itu yang paham. Disiplin positif itu yang silakan Ibu Nur, tipikal ada pertanyaan, silakan. Sudah? Tadi oke. Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan pemaparan materi yang baru saja disampaikan oleh Bapak tentang budaya positif. Saya sedikit mengutip apa yang dipaparkan tadi tentang 3 kata yang mungkin maknanya sama, tapi penerapannya mungkin yang harus kita sesuaikan. Ada kata penghukum, kalau tidak salah tadi. Kemudian konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya dari 3 kata ini yang paling lazim atau yang selayaknya kita terapkan ke peserta didik itu yang mana, yang bagaimana? Kalau saya ke hukum itu seperti ada agak janggal sebenarnya, cuma karena saya sedikit mengutip apa yang disampaikan Bapak, mungkin bisa diberikan gambaran apa sih yang lebih tepatnya, hukuman, penghukum, konsekuensi atau restitusi. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Nuzli. Berikan aplaus dulu. Jadi saya lebih ke restitusi. Karena kenapa? Karena kita namanya kalau hukuman pasti ada siswa yang menyerang. Nah, begitu juga ada konsekuensi, pasti tidak siswa membangkang. Pasti kalau kita melakukan restitusi, maka mereka akan sadar sendiri untuk melakukan kesalahan. Jadi kita akan pilih dari 3 ini atau kita harus melakukan restitusi atau segitiga restitusi seperti ini. Jadi supaya anak-anak itu tidak takut atau ada beban atau tekanan, jadi kita harus melakukan restitusi tadi supaya anak-anak itu lebih luwes dan terbuka dan sudah mengakui kesalahannya seperti ini. Jadi ketiga-tiganya ini saya memilih harus kita lakukan restitusi ini kepada murid itu. Terima kasih. Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akan lanjutkan kepada Bapak Kepsek untuk melakukan kesepakatan sekolah. Kita tidak ada. Oke, jadi saya serahkan sama Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan diseminasi tentang kesepakatan sekolah. Jadi terima kasih. Disilakan kepada Bapak Kepsek, kepada beliau disilakan. Kalau ya, jadi kalau misalkan silakan kalau ada ini berdua sedikit yang biar cuma hanya 1 menit, jadi itu baru kemudian kita sambung untuk kesepakatan sekolah. Bisa begitu? Oke. Jadi kita break dulu. Sama-sama kita banggakan CGP dari SMP Negeri 3 Sabapati Langsa Padalarang pada Lembaga NKD yang saat ini sedang mengikuti Bintek untuk CGP angkatan 11 ya? Angkatan 11. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, baiklah, kita akan melanjutkan pemaparan pada pagi hari ini berkaitan dengan penciptaan budaya positif sekolah. Sebagaimana yang Pak Dalam tadi sampaikan, panjang lebar sudah dijelaskan tentang budaya positif itu, bahwa budaya positif itu sangat diperlukan di sekolah dalam rangkaian untuk menumbuh kembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur dari peserta didik. Nah, di tingkat sekolah, maka penciptaan budaya positif sekolah itu kita sudah lakukan, dan dalam hal ini kita sudah membuat sebagai dalam bentuk peraturan atau sejenisnya dalam kapasitas tentu mengikuti regulasi yang ada saat ini. Kalau pada waktu yang lalu
kita mengenal yang namanya tata tertib sekolah, maka seiring dengan regulasi tentang pendidikan karakter, tentang kurikulum merdeka yang saat ini sedang digalakkan, maka kita mengubah nama atau frase dari nama itu bukan lagi tata tertib sekolah, tetapi dengan nama sebutan kesepakatan sekolah. Nah, kenapa kesepakatan sekolah? Kita mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru pada saat ini. Kalau tata tertib sekolah itu kesannya hanya satu arah. Tata tertib itu pada umumnya dibuat dan dikembangkan oleh sekolah, disusun oleh sekolah, dan disampaikan kepada peserta didik, kepada komite, kepada orang tua yang notabene-nya harus disetujui oleh orang tua, ditawarkan kepada orang tua dan harus disetujui untuk diterapkan kepada peserta didik. Nah, berbeda dengan kesepakatan sekolah. Kalau tata tertib itu disusun secara mandiri oleh sekolah tanpa umumnya tanpa melibatkan stakeholder yang lain, tetapi kesepakatan sekolah itu disusun bersama. Unsur-unsur yang kita libatkan adalah pertama guru, tentu ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, kemudian ada peserta didik di dalamnya. Kita juga melibatkan komite sekolah, kita juga melibatkan orang tua, perwakilan dari orang tua kita undang, dan pemerintah desa. Dan ini kita sudah laksanakan pada beberapa bulan yang lalu. Nah, dan itu kesepakatan sekolah ini sudah di-SK-kan melalui SK Kepala Sekolah pada tahun pelajaran 2024-2025. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa pentingnya kita membuat kesepakatan sekolah ini? Apa sebenarnya kesepakatan sekolah itu? Nah, kesepakatan sekolah yang kita maksudkan di sini adalah ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah yang kita susun secara bersama dengan stakeholder yang ada, dengan melibatkan semua unsur sekolah agar dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku oleh warga sekolah. Jadi ini adalah kesepakatan sekolah yang kita bangun di sekolah ini. Nah, baik. Nanti dari kesepakatan sekolah ini kita akan lihat apakah tujuan yang kita harapkan untuk membentuk budaya positif di sekolah itu terwujud atau tidak. Tentu sebagai manusia biasa sangat alamiah ketika mungkin ada peserta didik yang terlupa dengan kesepakatan ini sehingga melakukan semacam pelanggaran-pelanggaran atau melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu sangat wajar. Nah, di sini kita akan mengingatkan mereka dengan konsekuensi yang ada, dan konsekuensi ini pun kita sepakati bersama dengan mereka, bersama stakeholder yang ada, orang tua, komite, dan lain sebagainya. Jadi ada kesepakatan yang kita bangun, namun ada konsekuensi yang harus ada ketika kesepakatan itu dilanggar. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjut pada apa saja kesepakatan yang kita sudah bangun pada beberapa bulan yang lalu dengan ketua komite, dengan orang tua, dengan guru, tata usaha, dan peserta didik itu sendiri. Bahkan pada kesempatan lalu menghadirkan pemerintah desa. Baik, yang pertama, ini kesepakatan yang kita bangun dengan peserta didik, dengan semua stakeholder, bahwa peserta didik itu sudah berada di sekolah sebelum pukul 7, tentu waktu Indonesia Tengah. Nah, kita akan uraikan dulu kesepakatannya dulu. Nanti pada bagian B itu ada konsekuensi yang kita sudah bangun bersama stakeholder yang ada ketika kesepakatan ini dilanggar. Jadi itu yang pertama. Yang berikut, peserta didik menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ketentuannya. Yang pertama, hari Senin dan hari Selasa
itu seragam anak-anak adalah putih dongker, memakai dasi, kemudian sepatunya sepatu hitam, kaos kakinya warna gelap, memakai ikat pinggang warna hitam, memakai topi, terlebih lagi waktu pelaksanaan upacara bendera. Dan ingat, seragam ini lengkap dengan atributnya. Jadi ada lambang-lambang dalam di kemeja peserta didik itu harus lengkap. Ada yang mungkin tidak ada lambang OSIS, tidak ada nama, tidak ada logo, bendera merah putih. Nah, itu harus diperiksa. Ini harus lengkap. Dan tentunya agar menimbulkan kedisiplinan dalam kerapian anak-anak, maka kemeja mereka harus dimasukkan ke dalam rok atau celana. Nah, tetapi khusus untuk perempuan ada yang jenis-jenis kemeja tertentu itu bisa di luar, itu tidak dipermasalahkan. Nah, itu untuk hari Senin dan Selasa. Yang berikut hari Rabu, peserta didik seragamnya adalah PMR. Tentu perlengkapan PMR ada kacu, sepatunya harus hitam, kaos kaki warna putih, memakai ikat pinggang hitam, memakai topi PMR. Nah, jadi ini adalah untuk PMR. Yang berikut, hari Kamis. Hari Kamis anak-anak menggunakan karawo. Ya, karawo itu adalah budaya lokal Gorontalo. Kita membumingkan kerajinan kita Gorontalo, yakni karawo. Pakai sepatu dan kaos kaki. Nah, ini tidak ada ketentuan harus warna apa. Dipersilakan warna terserah, menyesuaikan. Ikat pinggang warna hitam. Hari Jumat seragam yang digunakan adalah batik, sepatu dan kaos kaki, ikat pinggang warna hitam. Nah, jadi ini adalah seragam yang kita gunakan selama 1 minggu, Bapak dan Ibu. Selain itu, ada ketentuan lain bahwa pada saat jam olahraga, pelajaran olahraga, tentu peserta didik harus menggunakan seragam olahraga. Ya. Setelah jam selesai, setelah selesai olahraga, maka pakaian anak-anak berganti kepada dengan seragam yang sebagaimana mestinya di hari-hari biasanya. Kemudian pada kegiatan pramuka, anak-anak juga menggunakan pramuka lengkap atau sesuai dengan penyampaian dari pembina masing-masing. Ini berkaitan dengan kesepakatan penggunaan seragam. Baik. Ada pertanyaan di poin ini, Bapak dan Ibu? Ini adalah hasil dari kesepakatan dengan orang tua. Siapa tahu nanti ada revisi, kita akan revisi berdasarkan masukan dari Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika saya menyampaikan poin-poin kesepakatan ini, ketika Bapak dan Ibu ingin mengusulkan sesuatu penyempurnaan dan lain sebagainya, silakan angkat tangan. Berikut poin yang ketiga, peserta didik bertutur kata yang baik dan berperilaku yang sopan kepada guru, orang tua, dan orang lain. Nah, ini yang ketiga. Tentu kita mengharapkan anak-anak ini sopan. Ya. Kemudian tutur katanya itu juga baik kepada setiap orang. Karena ini adalah salah satu bentuk pendidikan yang kita ajarkan kepada mereka tentang karakter. Rambut. Nah, berkaitan dengan rambut, kita ingin mengatur rambut anak-anak supaya tampak rapi. Untuk anak-anak yang laki-laki itu ukurannya 321. Untuk yang perempuan itu memakai jilbab tentunya. Kalau non muslim itu kita tidak perkenankan atau tidak diwajibkan atau dipersilakan untuk menyikat rambutnya ketika mereka ke sekolah. Yang berikut, peserta hadir pada waktu upacara bendera, apel, kultum, dan acara lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sangat penting sekali berkaitan dengan kehadiran anak-anak kita ini dalam proses upacara, supaya tidak ada yang terlambat,
apalagi terlambat dan masuk ketika sedang kenaikan bendera, itu sangat tidak dianjurkan. Yang berikut, untuk menata sekolah ini dalam lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman, maka kita juga membuat kesepakatan bahwa peserta didik harus melaksanakan piket setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ada jadwal, kemudian ada lokasi juga yang mungkin sudah ditentukan kepada mereka. Nah, ini harus dilaksanakan secara tertib. Jika tidak, maka tentu lingkungan sekolah nanti akan tidak terawat dan mungkin akan banyak sampah. Yang berikut Bapak dan Ibu, peserta didik harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sudah siapkan tempat sampah di depan kelas, itu di setiap depan ruangan itu ada 2 tempat sampah. Itu kita bedakan tempat sampah organik dan anorganik. Jadi peserta didik harus disiplin memilah sampah sejak dini. Jadi ketika mereka memiliki sampah atau mendapati sampah, mereka menempatkan sampah itu pada tempatnya. Mana yang sampah organik tentu dimasukkan ke dalam tempat sampah organik, yang anorganik dimasukkan ke dalam tempat sampah anorganik. Bagaimana mereka tahu ada identitas di tempat sampah tersebut? Yang berikut, peserta didik menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Ini sangat perlu. Kenapa? Agar lingkungan sekolah ini terjaga, aman dan terjaga. Tidak ada dinding yang dicoret-coret, tidak ada meja yang tercoret-coret, tidak ada bangku yang dirusak ataupun fasilitas yang lain. Jadi semua peserta didik memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas yang ada di sekolah ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Yang berikut, peserta didik itu membawa handphone ketika nanti diperkenankan oleh guru untuk membawa untuk keperluan pembelajaran atau keperluan yang lain. Jadi selama tidak dipesan untuk membawa handphone, maka peserta didik itu tidak boleh membawa handphone di sekolah. Bahkan kalaupun membawa handphone, itu tidak boleh membuka handphone itu tanpa izin dari guru yang bersangkutan. Apalagi dalam KBM, belum waktunya menggunakan handphone, mereka sudah bermain handphone. Ini kita atur dari awal. Yang berikut ini tentu banyak sekali. Ada beberapa poin ini saya akan baca semuanya untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan dan untuk mendapatkan informasi koreksi dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu hendaknya berpakaian yang rapi di sekolah. Jadi tidak diperkenankan menggunakan seragam selain seragam sekolah. Jadi misalkan memakai jaket, memakai topi, atau aksesoris yang bukan ketentuan sekolah, kecuali jam tangan. Kecuali jam tangan itu diperbolehkan. Jadi kalau jam tangan dipersilakan, boleh. Perhiasan, aksesoris macam, apalagi laki-laki menggunakan gelang, kalung yang tidak diperbolehkan, itu tidak diperbolehkan untuk digunakan di sekolah. Yang berikut, khusus untuk perempuan itu tidak diperkenankan itu untuk memakai lipstik. Ya, tidak boleh menggunakan lipstik ataupun penampilan yang mencolok. Ya, ini kita jaga agar perilaku anak-anak kita itu tidak genit. Ya. Nah, ini supaya karakter anak-anak kita itu terjaga. Kan beda kalau seandainya anak-anak sudah pakai lipstik, apalagi sudah pakai make up yang kekinian, itu akan berbeda auranya di sekolah. Apalagi nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi teman-teman yang lain. Yang berikut, untuk
apalagi sekarang adalah masa digitalisasi, jadi semua informasi bisa diakses oleh anak-anak, maka baik di sekolah maupun di rumah peserta didik itu dilarang untuk menyimpan, mengakses hal-hal konten yang bernuansa pornografi, baik gambar, video, dan lain sebagainya. Nanti kalau ketahuan ada konsekuensinya yang harus diperhatikan nanti setelah ini. Kemudian peserta didik tentu tidak boleh juga membawa, memakai, mengkonsumsi minuman keras, rokok, apalagi adalah zat-zat terlarang, narkoba, itu dilarang. Dan ini masuk nanti, kalau dalam pelanggaran nanti kita akan lihat itu masuk dalam pelanggaran yang mana, apakah ringan, apakah sedang, ataukah berat, nanti kita akan lihat di jenisnya dan konsekuensinya apa. Dan konsekuensi ini sudah kita sepakati bersama. Berikut penjelasan tentang waktu. Jadi waktu kita di sekolah ini, bel masuk sekolah itu pukul 7 tepat. Kemudian dari pukul 7 sampai 7.15 itu apel pagi. Jadi apel pagi dipimpin oleh tentu guru piket. Kemudian dari 7.15 sampai 7.30 itu adalah kegiatan kita bersama, yakni kegiatan literasi sekolah berbasis sudut belajar. Jadi di sini semua peserta didik dan guru itu melaksanakan kegiatan sudut belajar. Semuanya membaca dengan ketentuan program kegiatan literasi yang sudah ditentukan. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah secara umum gambaran dari kesepakatan sekolah yang kita sudah sepakati. Nah sekarang, bagaimana kesepakatan itu? Kalau seandainya dilanggar, maka kita sudah juga menyepakati tentang konsekuensinya. Jadi di dalam konsekuensi ini ada kita pilih menjadi 3. Pelanggaran terhadap kesepakatan masuk kategori ringan, sedang, dan berat. Nah, tentunya tindakan dari ketiga jenis pelanggaran ini terhadap kesepakatan yang sudah dibuat itu berbeda. Contoh, 1, terlambat masuk sekolah. Karena tadi kesepakatan di awal nomor 1 adalah datang di sekolah sebelum pukul 7. Artinya lewat dari pukul itu maka siswa dianggap terlambat. Maka ini sudah masuk dalam pelanggaran terhadap kesepakatan itu. Nah, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensi ketika terlambat 1 kali itu dilakukan oleh wali kelas dalam bentuk pembinaan, wali kelas atau nanti guru piket. Kemudian 2 kali terlambat masih dalam kapasitas wali kelas atau guru piket. 3 kali terlambat nanti konsekuensinya nanti kita akan undang orang tuanya atau perwaliannya. Kita akan undang ke sekolah. Kemudian lambat ke-4 kalinya, nah ini sudah akan dilakukan pembinaan oleh guru BK. Jadi Bapak dan Ibu, terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali belum masuk ke ranah BK dalam konteks kesepakatan kita ini. Masih ditangani oleh guru piket dan wali kelas. Nanti ke-4 kali baru nanti guru BK melalui tentu prosedur yang akan dijalankan. 5 kali itu nanti akan ada pembinaan lanjutan, dan ke-6 kalinya itu sudah harus melakukan tindakan berupa membuat surat pernyataan. Nah, itu nanti dengan guru BK, wali kelas, dan tentu orang tua, agar nanti kerjasama ini akan saling terkait dan saling mendukung. Nah, ini adalah bentuk konsekuensi yang akan dijalankan
Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan konsekuensi ini dalam tataran lembaga sekolah. Nah, dalam tataran Bapak dan Ibu sekalian, untuk melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap konsekuensi terhadap kesepakatan sekolah yang sudah dibangun, maka Ibu Bapak bisa menerapkan segitiga restitusi, mencari tahu apa penyebabnya dan mengarahkan peserta didik sampai mendapatkan solusinya bersama. Jadi anak-anak akan diarahkan untuk mendapatkan solusi secara mandiri, tentu dengan bimbingan dan arahan guru. Jadi di sini letaknya, di tingkat sekolah kita bangun kesepakatan dan konsekuensinya. Nanti dalam tataran teknis Bapak dan Ibu Bapak akan mengarahkan peserta didik ini agar menyadari kekurangannya, menyadari pelanggaran yang dilakukannya, kemudian berupaya untuk mencari solusi terhadap pelanggaran itu. Jadi itu Bapak dan Ibu diarahkan sehingga nanti mereka akan sadar, kemudian mereka tidak akan mengulanginya lagi. Bisa Bapak dan Ibu? Bisa. Ada pertanyaan? Jelas sampai di sini? Ya. Lanjut. Itu contoh untuk pelanggaran ringan. Satu saja saya contohkan. Kita lanjut yang pelanggaran sedang. Nah, contoh. Yang pelanggaran sedang. Konsekuensinya apa? Contoh alfa. Tanpa keterangan satu kali itu dibina oleh wali kelas ataupun nanti guru piket. Alfa 2 kali dibina juga oleh guru kewalian. 3 kali, nah itu nanti akan diundang orang tuanya. Nah, keempat kali nanti guru BK sudah akan membuat panggilan secara formal kepada orang tua berkaitan dengan pembinaan di BK. Kemudian nanti sampai 6 kali terulangi pelanggaran ini, maka nanti BK akan membuatkan surat pernyataan. Ini untuk alur dari tahapan pelaksanaan dari konsekuensi yang ada dari setiap pelanggaran. Itu contoh, salah satu contoh untuk pelanggaran yang sedang atau menengah. Baik, dan ini jenis pelanggaran dan konsekuensi yang lain itu ada kita paparkan. Kita masuk contoh untuk bagaimana konsekuensi dari pelanggaran yang berat. Nah ini pelanggaran yang masuk kategori berat. Jadi misalnya contoh merokok. Nah merokok itu masuk dalam kategori pelanggaran terhadap kesepakatan jenis yang sudah masuk berat. Maka konsekuensinya adalah langsung pemanggilan orang tua. Dan kalau kita pakai kartu itu sudah merah. Nah, ini masih tahap kebijaksanaan, ya kan? 1 kali masih kebijaksanaan, dipanggil orang tuanya untuk disampaikan kelakuan anak telah melanggar kesepakatan sekolah. Dan untuk itu sekolah mengharapkan orang tua ikut membina anak ini agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ketika pelanggaran ini diulangi kedua kalinya, maka itu nanti konsekuensinya akan dikembalikan kepada orang tua peserta didik dalam kurun waktu yang disepakati oleh sekolah dan orang tua. Nanti 3 hari dikembalikan kepada orang tua untuk dibina di rumah agar memberikan efek jerah kepada anak. Kalau tidak, tentu ini akan diulangi dan diulangi lagi. Untuk pelanggaran ini tentu tidak sama. Ini ada dalam matriks ini. Kalau jenis pelanggaran dari setiap orang ini tidak sama, tergantung dari jenis jenis kesepakatan yang dilanggar. Ada yang 2 kali, ada yang sampai 3 kali diberikan kesempatan baru dikembalikan. Nah, contoh yang langsung dikembalikan, misalnya
anak kita masuk dalam tawuran, bentrok, tawuran, ya mungkin tawuran ini dengan peserta didik dari sekolah lain atau dengan ormas atau dengan lain-lain, maka langsung kita kembalikan kepada orang tua dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Langsung kita kembalikan, tidak ada toleransi pemanggilan lagi. Jadi ini adalah konsekuensi yang kita bangun bersama orang tua untuk menciptakan budaya positif di sekolah tadi yang dijelaskan oleh CGP kita. Yang berikut, minum minuman keras. Kalau ketahuan di sekolah, karena ada pernah kejadian anak membawa minuman keras di sekolah dan minum ketika jam istirahat di di WC. Ketahuan guru, maka langsung kita kembalikan. Apalagi mengkonsumsi narkoba, langsung kita kembalikan. Termasuk berbuat asusila, nah itu fatal, kita langsung kembalikan. Jadi ini Bapak dan Ibu adalah beberapa konsekuensi yang ditimbulkan, yang kita sudah sepakati bersama orang tua dan peserta didik untuk menjaga budaya positif di sekolah itu berkesinambungan. Berkaitan dengan kesepakatan sekolah dan konsekuensi ini, Bapak dan Ibu, nanti mungkin ada poin-poin yang belum tertuang dalam kesepakatan sekolah ini, maka dalam keterangan lanjutan ini, hal-hal yang belum tertuang dan sifatnya insidentil itu nanti kita akan atur setelah saat itu, ya kan, atau dilakukan penindakan berdasarkan kondisi yang ada, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam skop untuk wali-wali kelas, karena tadi ini yang saya jelaskan adalah kesepakatan sekolah dalam lingkup sekolah. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat tindakan untuk membuat kesepakatan kelas agar ini bisa dijabarkan lebih lanjut lagi. Jadi sekolah kemudian ibu bapak membuat kesepakatan kelas dalam rangka untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas dan tentu untuk membina karakter peserta didik. Sehingga nanti akan sinkron program yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam lingkup sekolah dan bapak dan ibu guru di lingkup KBM di dalam kelas. Yang nantinya siklus ini akan kita lakukan secara kontinu, kerjasama bahu-membahu, yang pada akhirnya kita berharap kondisi sekolah kita itu nantinya bisa berbudaya positif. Mungkin ini gambaran umum berkaitan dengan upaya sekolah dalam rangka menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 3 Satu Atap Pramuka, yakni dengan membuat kesepakatan sekolah beserta konsekuensinya yang disusun bersama dalam musyawarah mufakat yang melibatkan unsur kepala sekolah, guru, TU, orang tua, komite, kemudian pemerintah desa dan peserta didik itu sendiri. Dan ini kita sudah lakukan pada bulan sebelum ini, beberapa bulan yang lalu. Dan kita sudah coba terapkan dalam SK kepala sekolah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri, saya sarankan kepada CGP mungkin ada pertanyaan atau ada koreksi yang perlu ditambahkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah telah menyampaikan kesepakatan sekolah, dan untuk CGP harapkan bahwa kesepakatan sekolah ini harus diterapkan oleh guru, kemudian diterapkan juga oleh peserta didik. Itu adalah usaha dari saya, dan saya harapkan kalau bisa di tiap-tiap kelas itu harus ada kesepakatan kelas. Jadi seperti itu saran saya agar mereka tahu dan
mereka tahu apakah kesepakatan kelas di tiap-tiap kelas itu mereka tahu untuk yang mereka lakukan di dalam kesepakatan kelas itu, sehingga apapun itu kesepakatan itu sudah disepakati bersama pasti akan mereka tidak akan langgar. Jadi itu saya mohon kepada teman-teman, kepada guru perwalian itu harus dipajang kesepakatan kelas, kemudian ada keyakinan kelas itu wajib yang ada di dalam kelas. Jadi itu